Ada pepatah mengatakan buku adalah jendela dunia. Nah, dengan membaca buku itu adalah cara kita untuk membuka jendela ini supaya kita tahu tentang hal-hal yang belum kita tahu selama ini. Nah, anak-anak, rajinlah membaca karena membaca akan membuatmu semakin pintar dalam mengetahui segala hal. Smart student, smart behavior. Yuk kita mulai. Selamat siang anak-anak yang terkasih. Salam sehat dan tetap bersemangat. Nah, di video pembelajaran kali ini, Pak Guru akan menjelaskan mengenai materi yang ada di tema 1 untuk subtema 1 mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Yuk kita mulai. Nah, Pak Guru akan mulai dengan pembelajaran 1 dan 2 dulu ya. Pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini ada dikatakan, apakah cicak dan ikan itu adalah makhluk hidup? Nah, anak-anak, untuk menentukan cicak dan ikan itu adalah makhluk hidup, maka kita harus memperhatikan ciri-ciri yang ada pada cicak maupun ikan. Ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup yaitu, pertama, cicak bisa bergerak dengan cara merayap. Kemudian cicak juga membutuhkan makanan yaitu nyamuk. Kemudian cicak bisa bernafas. Cicak bisa berkembang biak dengan cara bertelur. Cicak juga dapat bertumbuh dari ukuran yang masih kecil menjadi ukuran yang lebih besar. Ciri-ciri ikan sebagai makhluk hidup. Yuk kita lihat. Pertama, ikan bisa bergerak dengan cara berenang dengan sirip. Kemudian ikan juga membutuhkan makanan. Ikan bisa bernafas yaitu dengan menggunakan insang. Ikan juga bisa berkembang biak dengan cara bertelur. Dan ikan bisa bertumbuh sama seperti cicak ya, dari ukuran yang kecil menjadi makin besar. Untuk ciri-ciri yang ada pada manusia sebagai makhluk hidup. Nah, kita sudah pasti tahu dong, kita manusia membutuhkan banyak hal. Pertama, kita membutuhkan makanan. Udah jelas ya, biasanya kita harus makan dan minum. Kita juga bisa bergerak. Manusia bisa bergerak dengan cara berlari, berenang, bisa berjalan, dan beberapa gerakan-gerakan lainnya yang merupakan ciri-ciri dari pergerakan manusia. Kemudian bisa berkembang biak, bisa bertumbuh, bisa peka terhadap rangsangan. Nah, ini contohnya ketika misalkan kita melihat sinar matahari. Nah, ketika kita melihat sinar matahari pada siang hari, maka mata kita secara otomatis akan tertutup sebagai tanda kita silau melihat jumlah cahaya matahari yang masuk ke mata kita. Kemudian, kita juga bisa bernafas. Tentu ya, bernafas manusia menggunakan paru-paru. Kemudian, ciri-cirinya antara yang tadi ikan, cicak, manusia mempunyai kemiripan. Yaitu, pada umumnya makhluk hidup itu punya ciri-ciri bisa bergerak, perlu makanan, dapat bernafas, bisa berkembang biak, peka terhadap rangsangan, dan bisa bertumbuh. Artinya bertambah tinggi, berat, dan ukurannya. Sekarang kita lihat yuk mengenai makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Nah, ini ada satu contoh pada tumbuhan yaitu tanaman putri malu. Nah, ciri-ciri peka terhadap rangsangan seperti apa sih? Yuk kita perhatikan. Nah, ketika daun ini dipegang, daunnya akan menutup sendiri seperti
contoh yang ada di video ini. Nah, lihat, sekali dia dipegang, daunnya menutup sendiri. Nah, ini adalah salah satu ciri dari makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Ya. Oke, Pak Guru lanjut. Sekarang kita menuju pelajaran PPKN sebentar. Oke. Nah, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan itu adalah pengamalan sila Pancasila, sila ke-1, yang dilambangkan dengan gambar bintang. Isinya apa? Isi sila ke-1 itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini lambang bintangnya yang ada pada burung Garuda di bagian perisainya. Nah, lihat sebelah sini ya. Oke, kita lanjut. Contoh bersyukur itu apa? Kalau kita menjaga kesehatan kita, berarti kita sudah menunjukkan rasa bersyukur. Menghargai kemampuan teman yang berbeda-beda. Nah, ini jelas ya. Setiap orang dilahirkan mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Maka kita tidak boleh mengatakan hal-hal yang negatif mengenai teman kita. Karena tentunya kita masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa itu bersyukur? Bersyukur artinya berarti berterima kasih dengan semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, ciri-ciri pertumbuhan pada ayam. Kita lanjut lagi ke pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada ayam dimulai dari siklus yaitu telur. Kemudian telurnya menetas menjadi anak ayam. Baru menjadi ayam dewasa, akhirnya ayam dewasa bertelur lagi menjadi telur, dan akhirnya perputarannya kembali seperti ini. Ini yang kita sebut sebagai daur hidup ayam. Kita lanjut. Nah, Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Nah, sebagai contoh ini ayam punya manfaat banyak untuk kita. Nah, kita perhatikan ya, manfaatnya apa saja. Pertama, ayam itu bisa diambil telurnya, kemudian diambil dagingnya, dan diambil bulunya. Ya, nah bulunya ini bisa dibuat kemoceng untuk bersihkan debu-debu yang ada di perabot rumah tangga. Sedangkan faktor mempengaruhi pertumbuhan itu apa saja? Pertama, ini yang kita sebut adalah makanan 4 sehat 5 sempurna. Terdiri apa saja? Yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, daging, sumber karbohidrat seperti jagung, nasi, roti, umbi-umbian, dan juga yang tak kalah pentingnya adalah susu. Nah, makanan-makanan ini kalau kita penuhi dengan baik, maka akan buat kita bertumbuh dengan baik. Selain itu, kita juga harus sering berolahraga. Ya, olahraga itu bisa seperti jogging, lari, bermain bulu tangkis, atau membantu orang tua seperti menyapu, mencuci piring misalkan, atau membantu ayah mencuci mobil. Itu adalah gerakan-gerakan yang juga termasuk dalam olahraga yang ringan, yang bisa menghasilkan keringat. Ya. Kemudian dan tak kalah pentingnya itu adalah kita harus tidur yang cukup. Anak-anak biasanya tidur itu harus 10 jam, ya, supaya bangun dalam keadaan yang bugar dan sehat tentunya. Ciri-ciri makhluk hidup yang tampak dalam gambar ini apa saja sih? Yang pertama ini adalah ciri-ciri makhluk hidup berkembang biak, ya, karena masih ada yang sudah menjadi kakek nenek, punya banyak anak, kemudian ada yang sudah jadi orang dewasa, ya. Tapi bisa juga di sini dikatakan adalah ciri-ciri bertumbuh, ya. Yang gambar kedua ini lebih pada ciri-ciri makhluk hidup bernafas. Nah, ini mamanya ini sedang menarik nafas ini, ya. Kemudian ini ciri-ciri makhluk hidup bergerak, ya. Kemudian dan ini seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, ketika melihat sinar matahari, mata kita langsung refleks tertutup.
Nah, ini menandakan kita peka terhadap rangsangan. Kemudian perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada anak-anak sedang bermain bersama nih. Tapi mereka bermain di area yang cukup kotor. Nah, temannya ini ada satu yang langsung cuci tangan sebelum makan. Sedangkan temannya satunya lagi, ini langsung mengambil makanannya tanpa mencuci tangan. Di gambar ketiga, mereka makan bersama. Nah, gambar keempat menunjukkan ada satu anak yang sakit. Nah, mana anak yang sakit itu? Anak yang sakit itu adalah anak yang tadi tidak mencuci tangan. Mungkin sehingga tangannya kotor dan ada kuman yang masuk ke dalam tubuhnya. Ya, jadi Pak Guru harap ini adalah contoh sebagai peringatan buat kita ketika kita mau makan selalu ingat cuci tangan. Nah, aturannya apa sih sebelum makan? Kita harus pastikan dulu makanan kita bersih. Nah, supaya makanan kita bersih, kita harus ingat selalu menutup dengan tudung saji. Supaya makanan kita tidak dihinggapi lalat ataupun hewan kecil lainnya. Kemudian ingat cuci tangan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah harus berdoa. Sebagai wujud rasa syukur kita. Ya. Kemudian Pak Guru berharap kebiasaan yang baik ini mulai dilakukan ya semuanya. Nah, Pak Guru akan bahas catatan SBDP sebentar. Di sini dikatakan ada dua pola irama lagu, yaitu pola irama pendek yang ini simbolnya dan ini simbol pola irama panjang. Kalau dinyanyikan, ini akan bunyinya sebentar dan ini bunyinya harus agak lama. Contohnya, cicak cicak di dinding. Nah, dingnya lama, ya. Oke, lanjut. Alat musik ritmis itu apa? Alat musik yang tidak mempunyai nada. Ya, kalau dia tidak akan membunyikan nada seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tidak seperti itu. Tapi dia akan bunyikan alat musik yang dihasilkan bunyinya itu tidak bernada. Ya. Contohnya apa? Pertama, ini simbal. Cara mainkannya adalah dipukul bersamaan, ya. Dua alat itu dipukul bersamaan. Kemudian marakas dimainkan dengan cara digoyang, ya. Kemudian tamborin. Tamborin dimainkan dengan cara dipukul ke bagian yang putih-putihnya ini. Kemudian triangle ini terbuat dari besi biasanya dan ada satu alat khusus untuk dipukul ke bagian besi segitiga ini, akhirnya akan bunyikan suara. Biasanya suara triangle itu seperti ini, ting 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 ting. Nah, itu alat musik triangle, ya. Kemudian gendang biasanya dimainkan dengan cara dipukul, ya. Kalau kastanya, nah satu tangan memegang kastanya, tangan lainnya dipakai untuk memukul kastanyanya, ya. Akhirnya menimbulkan bunyi juga. Oke. Selain alat musik ritmis, bisa juga loh kita menggunakan anggota tubuh kita. Misalkan tepuk tangan, jentik jari, atau hentak kaki, ya. Bisa juga menggunakan bagian-bagian tubuh lainnya yang bisa menghasilkan suara, ya. Bernyanyi sambil bertepuk tangan tuh gunanya apa sih? Dia gunanya untuk melatih kekonsentrasi, kekompakan, dan keakraban. Nah, contohnya Pak Guru contohkan ya, kita harus konsentrasi sambil bernyanyi, sambil bertepuk tangan dengan baik. Ya, contohnya gini. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Hop, lalu ditangkap. Nah, seperti itu contohnya, ya. Nah, contoh simbol ketukan ada dua macam nih. Ada yang ketukan kuat, ada yang ketukan lemah. Ketukan kuat contohnya ini. Tepuk meja. Ketukan lemah contohnya adalah tepuk tangan. Jadi, yang tepuk meja itu hasil suaranya itu lebih keras dibandingkan
tepuk tangan. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita untuk subtema 1 di tema 1 ini. Oke, sampai jumpa di pembelajaran subtema kedua.